berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Hadir semua ini? Iya, Bu. Mau hadir semua ya? Ya. Oke, kalau hadir semua tidak perlu lagi saya panggil namanya masing-masing satu-satu ya. Kita mulai pelajaran. Terlebih dahulu kita saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita bisa hadir di sini untuk melaksanakan kegiatan proses belajar terutama pada mata pelajaran dunia pendidikan atau nasional atau Pak. Baik. Oke. Nah, siap belajar tidak? Siap. Ya? Ayo masih kurang. Mana semangatnya? Iya. Bagus. Ya, jadi materi kita hari ini itu tentang lanjutan dari materi ke minggu lalu, ya. Iya, Bu. Yaitu tentang dan Introspeksi diri dalam kehidupan. Oke. Dalam mawas diri dan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan. Tujuan materi mawas diri ini dan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan itu ya, jadi tujuannya materi mawas diri dan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan itu siswa dapat membuat poster mengenai tugas malaikat. Sebentar. Siswa saya akan berikan tugas, ya. Di situ tulis nama-nama malaikat beserta tugasnya. Itu ditulis di kertas, ya. Ditulis di kertas. Terserah kalian mau kreasi seperti apa, mau bentuknya seperti apa. Kreasinya kalian, ya. Iya, Bu. Iya. Setelah ditulis nama-nama malaikat beserta tugasnya, lalu ditempel di kertas manila. Setelah selesai ditempel di kertas manila, itu akan dipresentasikan di depan, ya. Dibuka itu, dibuka. Sebetulnya mau belum dibuka. Ada gunting simpan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Alwi Hakim, Pandi, Alif, dan Alfi. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu poster berisi nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Yang pertama, Jibril memiliki tugas menyampaikan wahyu. Ridwan untuk menjaga pintu surga dan Malik untuk menjaga pintu neraka. Presentasikan hasil karya kami tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya. 4. Israel memiliki tugas mencabut nyawa. 5. Munkar
Bukan milik ketiga petugas menanyai mayat di alam kubur. 6. Nakir pemilik petugas menyiksa mayat di dalam kubur. Nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat. Yaitu 1. Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada kendala kah atau bagaimana? Mungkin senang atau bagaimana? Semuanya bagus ya. Plus ya. Semua bagus. Semua dapat apresiasi untuk kelompok 1, 2, dan 3. Ya, jadi kalian sudah menentukan hasil karyanya kalian. Kita akan materi berikutnya kita akan bertemu lagi. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini kita tutup, dan sebelum ditutup kita harus berdoa bersama-sama ya. Ya, Bu. Ya, jadi siapa yang bisa pimpin? Ya, seperti ketua kelasnya ya. Ya, ketua kelasnya sebelum kita akhiri, kita tutup dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Doa selesai. Ya, baik, sebelum itu saya absen dulu ya. Ya, Bu. Dijelaskan Anggun, Hadir, Bu. Alif, Hadir Bu, hadir semua Bu. Masita, Hadir, Bu. Nur Alif, Bu. Persi, Hadir, Bu. Armensyah. Jadi sebelum Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar? Siap. Sudah semangat ini. Ulang. Mana semangatnya? Ini semangat. Belum. Tidak siap. Ulang lagi. Satu kali lagi. Coba. Mana semangatnya? Ini semangat. Oke, baik. Oke. Jadi hari ini
pertemuan hari ini itu adalah pertemuan yang keberapa kali itu ya? Saya mau ingin tanyakan materi minggu lalu, ya. Materi minggu lalu itu masih ada yang ingat atau bagaimana? Masih, oke. Oh ya, kalau masih ada yang ingat, alhamdulillah. Jadi hari ini yaitu tentang waktu ya. Mawas diri, Dan introspeksi. introspeksi diri dan nah, materi hari ini adalah mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Nah, kita melihat sendiri ya. Yang pertama itu adalah kita kembali kepada definisinya. Yang berhubungan dengan mawas diri dan introspeksi diri itu yang berhubungan dengan tentang malaikat, ya. Iya, tentang malaikat. Ada yang tahu apa itu? Mengapa harus dikatakan apa? Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Ada yang tahu? Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Coba. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur cahaya. Iya, karena ada yang lain? Hah? Ada yang lain? Meyakini dengan sepenuhnya malaikat sebagai makhluk Allah sendiri. Terus untuk melaksanakan perintahnya. Oke. Malaikat apa? Diciptakan dari Nur cahaya. cahaya. Kedua, Malaikat iya. Rukun iman bagian yang kedua. Sekarang ketiga. Ada lagi pertanyaan saya. Mengapa bukan salah ya? Apa saja tugas-tugas malaikat? Apa saja tugas-tugas malaikat? Hah? Coba ini. Coba. Wahyu atau bersalah kepada para nabi. Ada berapa malaikat? Siapa yang tahu? Hah? Siapa yang tahu? Coba. Malaikat Jibril, Ya, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Mikail, malaikat Israfil, Israfil, malaikat Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, dan malaikat Malik dan Ridwan. Siapa yang tahu tugas-tugas dari 10 malaikat? Coba. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberi rezeki, Israfil menyimpan Allah, Israel mencabut nyawa, Munkar menanyakan mayat dalam kubur, Nakir menyiksa mayat dalam kubur, Rakib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Ridwan menjaga pintu surga, Malik menjaga pintu neraka. Iya, tepukan untuk malaikat. Nah itulah nama-nama malaikat beserta tugasnya masing-masing. Nah, kita di dunia ini tuh, ya, kita itu diawasi, ya. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian bersembunyi, kalian itu jangan beranggapan kita itu sendiri. Walaupun kalian bersembunyi di mana, ya, tanpa dilihat dengan manusia, tetapi ada yang melihat kita, ya. Ada yang melihat kita, yang mencatat, malaikat yang mencatat amal buruk kita. Siapa itu? Hah? Iya. Nah, ada pertanyaan? Tapi bisa lanjut ke materi berikutnya lagi? Oke, kalau tidak ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3,
mengenal kepercayaan dalam Islam. Nah, kelompok mana? Kelompok 2 itu tugas-tugas nama-nama dan tugas malaikat. Berarti ada 10. Oke. Yang kelompok 3. Nah, kalau kelompok 3 itu tentang hubungan, ya, hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Sekarang dibaca-baca dulu materinya. Kelompok 1 apa tadi? Kelompok 1 3 materinya? Ingat Bu. Nah, coba sekarang kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, coba dibaca-baca dulu materinya. Baca dulu materinya. Materinya masing-masing. Nanti kelompok lain memberikan tanggapan, ya. Kelompok lain memberikan tanggapan, mungkin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 1. Tanggapannya dari materi yang mereka kalian ini selesaikan. Ada yang sudah? Siapa yang sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 belum? Ya, sudah semua? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, siapa yang bisa tampilkan hasil diskusinya? Dari kelompok 1, 2, 3, siapa yang Kelompok maju 1. untuk menampilkan hasil diskusinya? Ayo. Jadi kelompok lain dengarkan, ya. Kelompok lain dengarkan, berikan tanggapan pada kelompok 1, ya. Oke, coba. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Alif dan ini anggota saya Versi dan Sahara. Saya akan mempresentasikan tentang iman kepada malaikat dan sifat dan perilaku malaikat. Iman kepada malaikat yaitu termasuk fondasi kepercayaan dalam Islam. Sedangkan sifat dan perilaku malaikat yaitu 1. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. 3. Tidak makan dan minum. 4. Tidak berjenis kelamin. 5. Tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Senang terhadap majelis zikir. 7. Mendoakan hamba yang menunggu salat berjamaah. Itulah hasil presentasi yang kami diskusi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aksinya berikan tepuk tangan untuk mereka. Ya, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Pastikan akan mempresentasikan hasil diskusi kami kami dari kelompok dari kelompok 2 yang bernama Masita, Alinsya, dan Muhammad Nur Alif. Oke, lanjut. Jibril yaitu menyampaikan wahyu, Mika yaitu membagi rezeki, Israfil yaitu mengirim sangkakala, Israfil mencabut nyawa, Munkar menanyakan mayat dalam kubur, Nakir menyiksa mayat dalam kubur, Rakib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, dan Ridwan menjaga pintu surga. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasi dari kelompok 2. Ya, berikanlah tepuk tangan untuk
Tiga ya. Ayo maju untuk membacakan hasil presentasinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tentang diskusi kami berjudul hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Perkenalkan, nama saya Olivia sebagai ketua. Saya Aku sebagai anggota. Saya Marwa sebagai anggota. Saya akan mempresentasikan diskusi kami dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah kalian berada di tempat tersembunyi sendirian? Apakah benar-benar kalian sendirian? Jawabannya tidak, karena ada 2 malaikat yang memastikan kita tidak sendirian. Pertanyaan kedua, apakah kita selalu bersama malaikat? Jawabannya iya, karena malaikat sudah ditugaskan untuk mengawal dan mengawasi kita. Pertanyaan ketiga, siapakah malaikat itu? Malaikat itu adalah malaikat Raqib dan Atid. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan. Kalau tiada, sekian. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Iya. Malaikat Raqib dan Atid berada di mana? Saya tidak tahu, soalnya saya bukan Tuhan. Cukup sekian dari kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dan hasil diskusinya kalian itu semua bagus, ya. Yang pertama tadi apa? Iman kepada malaikat merupakan fondasi dalam kehidupan ajaran Islam, ya. Ya, yang kedua adalah tugas-tugas malaikat beserta nama-namanya. Berikut kelompok dari materi ini, ya, kesimpulannya adalah dari mawas diri dan Introspeksi dalam menjalani kehidupan. ya. Pertama kita beriman kepada malaikat, ya. Pertama kita beriman kepada malaikat, di mana iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Nah, olehnya itu dari 10 ya, dari 10 nama malaikat beserta tugasnya, yang paling kita harus dan semua ini harus kita percaya, ya. Dari 10 malaikat harus kita percaya. Dan siapa yang tahu malaikat apa yang mencatat nama amal buruk, baik dan buruknya kita? Akib dan Atid. Ya, Akib dan Atid. Nah, olehnya itu jangan kita merasa bahwa kita hidup sendiri, ya. Apabila kita mungkin saya merasa saya sendiriku, ya. Saya sendiriku. Andai kan kita bersembunyi, ya. Bersembunyi di tempat yang sepi. Jangan beranggapan tempat yang sepi itu tidak ada siapa-siapa, ya. Itu sudah dicatat amal baiknya kita, baik buruknya kita, tingkah lakunya kita, itu sudah dicatat semua. Siapa yang catat? Adalah malaikat Atid dan Atid. Itu mereka ada di posisi kiri dan kanan kita, tidak kemana-mana, selalu ada di samping kiri kanan kita. Oleh itu hati-hati melakukan hal yang buruk, ya, melakukan hal yang buruk. Jangan berpikir cuma sendiri, itu tidak, ya. Selalu ada yang mendampingi kita, selalu ada yang melihat kita, ada yang mengawasi kita. Siapa yang paling utama? Itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah malaikat di samping kiri kanan kita, yaitu siapa? Atid. Iya. Ada yang bertanya sebelum kita akhiri?
pertemuan kita hari ini? Tiada pertanyaan, Bu. Iya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan berikan tugas untuk pertemuan berikutnya. Oleh itu dipelajari di semuanya dengan sebaik-baik mungkin. Ya? Ya, Bu. Oke. Nah, tugasnya tugas untuk minggu depan ya. Ya, tugas untuk minggu depan. Oleh itu dipelajari ya. Nah, tugas materi berikutnya itu tentang hikmah beriman kepada malaikat dan perilaku menunjukkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan beramal dan menjauhi amal yang buruk. Itu akan kita jelaskan lagi minggu depan. Tetapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan sebelum kita dari materi minggu lalu. Mungkin ada yang mau pertanyakan? Tiada, Bu. Ya, oke. Kalau begitu materi hari ini kita akhiri. Ya, itu saja mungkin apa yang saya sampaikan pada pagi menjelang siang hari ini dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.